Emang apa aja sih Kak keseruannya gabung PPI Tiongkok? Kita bisa kenal lebih banyak orang, kita berdiri bareng, kita kerja bareng. Nah, apa sudah terasa belum Kak tantangan menjadi PPL di Shanghai itu seperti apa? Jadi kita dalam seminggu setelah terpilih udah harus langsung memilih pantarli, yang berarti kita baru dikasih ilmu, udah harus pelajaran ilmu itu ke orang baru lagi. Teman-teman pantarli itu sempat ngepolin orang-orang, dan karena mungkin dana terlalu banyak dan pantarnya terlalu sedikit, mereka ngepol kebanyakan sampai nomor mereka tuh bisa 2-3 kali keblokir gitu karena mereka ngepol kebanyakan orang dan dikira penipu. Termasuk nomor saya pernah dikasih dipinjam sama teman saya untuk ngepolin orang, ya enggak bisa digunain abis itu nomor HP-nya. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga teman pemilih dalam keadaan sehat selalu dan tentunya terus semangat menyambut pemilu 2024. Saya Nona, host podcast KPRI, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman pemilih karena sudah setia menonton podcast KPU RI di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, hari ini kita kedatangan tamu jauh-jauh dari negeri tirai bambu. Nah, beliau adalah pelajar sekaligus panitia pemilihan luar negeri Shanghai. Penasaran kan? Langsung saja kita sambut Kak Marcel. Halo Kak Marcel. Gimana Kak cerita awal perjalanan Kakak dari Indonesia ke Tiongkok Kak? 2015 tahun lalu waktu saya baru lulus SMA dan waktu di saya mau kuliah dan pas itu belum ada dari agensi sempat riset juga dan pas itu tertarik sih untuk berkuliah di luar negeri terutama di negeri Tiongkok karena pas kita di negeri Cina ini juga lagi lumayan populer tuh ekonomi lagi berkembang teknologi pun juga berkembang banget di sini jadi ya menekatkan diri aja untuk waktu mau kuliah di orang tua juga dan kebutuhannya juga di sini dibolehin kasih dukungan juga untuk kuliah di negeri sini. Informasi Kak, menarik deh. Informasi-informasi tadi kan kalau misalnya kita lihat kan biasanya kalau kuliah di luar negeri itu kan kalau nggak di Amerika, di Eropa, kalau nggak di Australia, ya kan? Nah, informasi yang kakak dapat tadi dari Tiongkok itu dari mana kak? Apakah kakak diberitahu orang atau kakak mencari info itu sendiri? Sebenarnya kalau informasi yang secara umum sih karena dulu ada tante yang pernah berkuliah di Tiongkok juga belajar berbahasa doang dan aku sempat dari kalau mau coba aja di sini terus sempat riset juga tentang aku udah kuliah di sini dari agensi pun ada dan biasa kalau nggak kita dari Instagram sih sekarang lagi dari keluar juga kan dari Instagram ada di dunia entah dari PPI yang ada di negara masing-masing sekarang tuh ada beberapa PPI negara yang pastinya banyak kasih informasi juga tentang berkuliah di luar negeri yang pastinya dari negara-negara yang kadang tuh kita jarang dengar juga ada orang berkuliah di sana tapi ada PPI-nya ternyata di sana. Seru banget ya kak. Nah, bisa nggak kak diinfo ke kita-kita nih, apa sih keseruan bersekolah di Shanghai kak? Oh ya, lebih tepatnya di Ningpo ya, karena kan kayak Shanghai yang mau wilayah kerja yang PPL tapi saya di Ningponya. Oh di Dan Ningpo, kalau di baik. Ningponya, ya di Tiongkok ini di Ningpo ini banyak sebenarnya kalau yang menurut saya sih kan kita belajar budaya baru juga, kita pastinya ya nggak dipungkiri bahwa mungkin makanannya pasti Chinese food tadi itu juga tapi pasti bakal ada culture shock juga lah di awal-awal kita senang bisa belajar di luar negeri tapi lama-lama juga mungkin kendala utama yang kita rasain di sini ya kita itu banyak media sosial yang diblok pak kita ini cuma pakai media sosial yang di provide sama pemerintah sini untuk kita mau pakai WA, Instagram atau mungkin media sosial lainnya kita harus menggunakan VPN itu yang bikin kendala juga bisa juga dengan Tiongkok cuman ya lama-lama juga jadi terbiasa juga kita pakai aplikasi sini yang kadang walaupun susah juga bacanya terutama buat mahasiswa yang belum terlalu mengerti Mandarin saya juga sambil belajar itu lumayan kendala sekali juga tuh harus pakai aplikasi sini yang bahasanya ya bahasa Mandarin gitu dan berhubungan orang tua pun juga jadi nggak seaktif itulah dulu mungkin kalau SMA SMP teman-teman kan pasti ketemu ngobrol juga buka itu yang jadi kendala juga di sana sih. Baik, seru banget ya Kak ya. Nah, sesudah ini kita akan ngobrol jauh
dengan Kak Marcel mengenai aktivitas Kak Marcel sebagai PPLN di Shanghai. Stay tune di podcast KPWRI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Halo teman pemilih, masih bersama saya Nona Evita, host podcast KPU RI. Nah teman pemilih, selain menjadi pelajar di Ningpo University, ternyata Kak Marcel juga menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Tiongkok. Nah gimana ceritanya Kak Marcel? Dari pelajar kemudian tertarik untuk ikut organisasi. Emang apa aja sih Kak keseruannya gabung PPI Tiongkok? Oke, sebenarnya sih awalnya didasari dengan kan kita dari satu kota juga ada dari baik universitas, aku juga pengen lebih banyak kenal, lebih pengen deket juga nih di sini karena kan ya walaupun kita ada teman internasional, mungkin mau gimana pun yang mungkin lebih mengerti kita ya teman-teman Indonesia. Kita adalah teman-teman satu perjuangan yang dari Indonesia, kita keluar bareng, belajar bareng di sini. Walaupun beda latar belakang, menurutku ya kita ya saudara juga gitu loh, karena kita sama-sama belajar di luar negeri. Berawal dari sana aku jadi anggota pengurus di Permit Ningpo, kita PPI Ningpo, terus sempat jadi ketua juga. Abis jadi ketua itu jadi kenal juga nih teman-teman dari cabang-cabang atau kota-kota lainnya yang ada di Tiongkok. Setelah itu barulah aku ya menyalonkan diri untuk jadi ketua PPI Tiongkok. Habis terpilih dan diamanahi waktu kongres dan simposium PPI Tiongkok di 2022 lalu yang dilaksanakan di Jakarta. Terus kayak ya lebih banyak keseruan karena kita bisa kenal lebih banyak orang, kita berdinamika bareng, kita kerja bareng gitu ya, yang menurutku ya penambah pengalaman juga nih tahu berorganisasi gimana, berkomunikasi sama orang yang beda-beda latar belakang, beda-beda mungkin. Aku juga di sini maupun S1 ada teman-temanku S2, S3 juga yang kita kerja bareng, yang menurutku mereka humble juga walaupun aku mungkin lebih muda, jauh lebih muda. Aku masih S1 juga, mereka yang mau negeri juga, kita tukar pendapat, cari penyelesaian masalah yang paling oke buat kita. Keren loh kakak, di usia yang muda kakak selain menjadi pelajar juga menjadi ketua PPI Tiongkok ya kak ya, ikut organisasi. Nah lebih keren lagi, tambah lagi ini kak aktivitasnya menjadi PPLN Shanghai. Kok bisa kak? Ini gimana ini kak? Banyak banget aktivitas kakak. Apa sih kak yang memotivasi kakak mau join PPLN Shanghai? Oke, sebenarnya yang memotivasi pertama adalah karena kan ya kita sebagai PPI juga kan kita ngerangkul mahasiswa. Di sini pun aku juga jadi PPLN terutama untuk meningkatkan rasa cinta tanah air juga ya, kebangsaan juga sih, biar teman-teman yang di sini pun jangan lupa dan jangan sampai mereka jadi nggak peduli walaupun ya kita di luar negeri, kita tetap punya hak pilih, itu hak dan kewajiban kita juga. Makanya aku pengen ya walaupun aku udah PPI aku masih pengen memberikan impact juga secara lebih dari pihak PPLN. Jangan sampai orang-orang yang udah keluar dari itu mereka udah lupa sama tanah air. Aku pengen ngebantu biar mereka juga masih ingat sama Indonesia, mereka bisa ikut nyoblos dan milih juga di pemilu 2024 nanti. Keren. Terus kak, kira-kira bagaimana proses kakak menjadi PPLN kemarin kak? Sebenarnya untuk secara proses, pas itu lumayan singkat. Kita untuk berkas dan lain-lain itu dilaksanakan dalam waktu seminggu. Kita seleksi berkas, kita ngisi itu ada beberapa pertanyaan juga. Habis itu kita interview sih, yang ya itu singkat banget. Kita di interview dalam seminggu, minggu depan langsung di interview. Kita ditanyain dari, kebetulan tim seleksi juga dari pihak KJRI. Jadi yang ada di Shanghai kita diseleksi. Ya kan kira-kira gimana motivasinya, kira-kira komitmennya, karena di PPLN Shanghai ini kebetulan kita ada 5 orang slotnya, dan kita berlima itu mahasiswa semua. Makanya itu yang kita ditanyain juga adalah kira-kira komitmennya gimana, karena kan mahasiswa sendiri pun di sini juga ada yang cuma 4 tahun, ada yang cuma 2 tahun, setahun. Kira-kira masih bakal di sini dan masih bakal komitmen full nggak sampai 2024 nanti gitu. Karena tugas kita kan ya walaupun PPLN ini merupakan tugas yang penting, jangan sampai kita ngelupain belajar juga, dan jangan sampai karena kita udah punya kewajiban besar untuk di PPLN dan juga tugas lainnya jadi ditinggalin juga gitu. Makanya sempat diseleksi dengan lumayan ketat juga pasti sama pihak KJRI. Kak, tadi kakak bilang kakak tahun terakhir, tapi pemilu kan masih 2024 nih kak. Nah itu bagaimana kak? Nah, kebetulan aku itu bakal nambah bahasa 1 tahun lagi. Karena kan ya, balik lagi tadi aku juga ngerasa aku masih butuh belajar banget nih bahasa. Jangan sampai ntar aku balik ke Indonesia aku juga nggak bisa, karena menurutku juga skill bahasa Mandarin skill yang berguna juga gitu loh. Makanya aku juga abis lulus ini aku bakal nambah setahun lagi bahasa di Shanghai, bakal pindah ke Shanghai mulai Juli atau Agustus nanti, semoga pindah ke Shanghai untuk ambil bahasa gitu, belajar bahasa di sana sambil
menutaskan itu PPLN kan, karena wajib di wilayah kerja Shanghai sampai tahun depan. Berarti lebih deket ya kak ya. Ningpo dan Ya, Shanghai itu berapa kak perjalanan? Berapa lama perjalanan? Kita kalau naik Kautia atau kereta cepat itu sekitar 1 jam, sejam setengah sampai ya 2 jam juga itu udah maksimal, udah nyampe sih. 2 jam ya kak ya? Lumayan ya 2 jam kak. udah maksimal. 2 jam maksimal sampai. Lumayan juga berarti ya kak ya. Maksudnya dibilang dekat juga nggak deket-deket banget begitu. Tapi dengan Iya. kakak pindah nanti ke Shanghai, mungkin bisa lebih lebih dekat dengan wilayah PPLN kakak ya, di wilayah PPLN Ya. kakak persisnya begitu. Baik. Nah mungkin teman-teman pemilih yang juga ikut PPLN di luar negeri ya, bisa komen-komen di bawah ini ya. Gimana sih pengalaman kalian? Kita sharing-sharing sambil sharing. Kak, kemudian PPLN di Shanghai itu tugasnya ngapain aja kak? Oke. Sebenarnya kalau kita kan di sini dibagi 5. Satu ketua, satu yang ngurus data dan juga perencanaan, satu ngurus logistik, satu ngurus teknis, dan juga satu ngurus sosialisasi. Kebetulan karena ya kemarin ya sudah disebutin, aku kan terpilih jadi ketua PPIT, aku kenal juga di sini sama banyak ketua dari komunitas mahasiswa di daerah kebanyakan di Shanghai itu ada 10 cabang, belum termasuk ranting, dan aku dipercaya untuk dipegang untuk sosialisasi. Karena aku lebih kenal ke sana dan mayoritas pun di Shanghai ini mahasiswa. Sebab itu aku dipercaya untuk jadi yang nge-sosialisasiin dan merencanakan sosialisasi untuk pemilu ini sih biar lancar di 2024 nanti. Mahasiswa dan kategori usianya Gen Z kak? Iya, Mayoritas. kebanyakan kan masih S1 undergraduate di sini. Berarti Gen Z ya kak ya, masih tergolong usia Gen Z. Yang mana Gen Z ini menjadi pemilih dengan jumlah terbesar nanti ya kak ya, masuk pemilih muda di pemilu 2024. Nah, kira-kira kak, apa sih yang ingin kakak lakukan untuk sosialisasi? Karena sosialisasinya kan ke Gen Z nih kak. Nah, kira-kira apa sosialisasi yang ingin kakak lakukan? Atau yang sudah dilakukan mungkin? Ya, oke. Sebenarnya kemarin kita udah sempat beberapa kali sosialisasi, cuman ya bulan ini agak lumayan terhenti karena ya kita kadang ngomong sini aja belum dapat anggaran lagi dan kita juga bingung mau gimana. Cuman kita pasti banyak pendekatan dengan mahasiswa dengan kita kolaborasi. Kita akan berbincang mengenai tantangannya menjadi PPLN di Shanghai. Pastikan teman pemilih terdaftar sebagai pemilih pada pemilu 2024. Caranya gampang banget dengan ketik cek dptonline.kpu.go.id, kemudian masukkan nomor induk kependudukan atau nomor paspor untuk pemilih yang berada di luar negeri. Kalau belum terdaftar, segera hubungi Pantarli, PPS, PPK, atau KPU setempat. Pastikan teman pemilih sudah terdaftar sebagai pemilih karena suara teman pemilih sangat berharga. Dan pastikan juga teman pemilih menjadi bagian dari pemilu 2024 dan ikut serta mewujudkan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Teman pemilih tetap stay tune di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona Evita, host podcast KPU RI. Dan terima kasih kepada teman pemilih yang sudah subscribe podcast KPU RI di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke segmen NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu. Nah, Kak Marcel, ini ada 2 pertanyaan dari teman pemilih. Yang pertama dari Syada Pinkcorp Herms. Pertanyaannya, teman-teman mahasiswa Indonesia di sana tuh dapat info tentang pemilu dari media atau platform apa? Silahkan dijawab Kak Marcel. Sebenarnya kalau platform yang sebenarnya kita banyak banget pakai sekarang tuh WeChat, karena ya WeChat itu komunikasi kita di sini, terutama orang-orang lokal pas kita juga kebanyakan pakai WeChat karena itu aplikasi yang bisa dibilang multifungsi juga, super app. Jadi kita mau beli apapun di sana, jadi orang terpaku pakai itu. Nah, kebetulan tiap-tiap kota itu tuh punya grup-grup sendiri di situ. Nah, kita biasanya memberikan informasi kayak suruh daftar atau apa lewat sana, minta bantuan dari ketua-ketua kota atau ketua cabang PPI untuk kita menyebarkan informasi lewat sana. Terus kayak juga biasa ada komunitas-komunitas pekerja yang terkoneksi dari KJRI juga, kita lewat WeChat banyak kirim mungkin poster, kirim caption, kirim berita lewat sana juga. Nah, yang kedua kita pun masih mengembangkan walaupun mungkin nggak terlalu banyak yang follow atau banyak yang pakai, kita punya Instagram juga PPLN Shanghai, kita sering upload konten ke sana gitu sih. Jadi mayoritas melalui 2 itu, cuman WeChat dan penyebaran lewat chat lebih banyak digunakan Kak. Lewat ini ya Mas, instant message ya Kak ya?
Ya, benar. Instant messaging app, baik. Kemudian pertanyaan kedua, sudah siap belum nih menjawab nih Kak Marcel? Ya, Dari Mumung 140, mahasiswa di sana pada terpapar hoax pemilu nggak Kak Marcel? sebenarnya kalau aku lihat ini kebetulan enggak ya, karena ya aku berharap dan aku tahu juga bahwa mahasiswa itu kan mahasiswa yang pintar dan smart juga. Kita harusnya nggak langsung percaya sama berita yang kita dapat. Dan sebenarnya karena yang aku lihat kan biasa hoax itu banyak dari grup WA keluarga. Kita di Iya. sini kan yang tadi aku bilang kita jarang nih buka WA gitu. Kita lebih banyak menggunakan WeChat. Dan Blessing in WeChat pun- disguise ya Kak Marcel ya. Ya, WeChat pun ya lumayan jarang ada juga sih hoax gitu. Instagram pun kayaknya juga ya mereka nggak follow dan nggak tahu juga tentang ini. Mereka lebih banyak percaya dari berita-berita yang emang udah valid gitu, terutama tentang KPU dan juga pemilu. Tapi kalau misalnya akses ke media online nasional itu nggak perlu pakai VPN kan Kak? Contohnya, Contohnya seperti media-media online Kak. Media-media online seperti kompas.com, detik.com. itu ada beberapa yang diblok juga sih. Oh, ada beberapa Karena diblok. pakai VPN. Wah, berarti Iya. challenge banget ya Kak untuk mengetahui informasi-informasi kepemiluan. Ya makanya PPN lumayan krusial juga di sini untuk ya meluruskan berita-berita yang mungkin belum valid dan nggak benar juga. Dan juga mungkin menyampaikan informasi ya Kak ya, karena informasi mungkin informasi yang benar pun belum tentu terkonsumsi oleh pemilih, teman pemilih yang ada di sana begitu. Ya. Baik, Benar, baik, baik. Nah, sekarang itu saja pertanyaan dari teman pemilih Kak. Sekarang kita masuk ke tantangan menjadi PPLN di Shanghai. Nah, apa sudah terasa belum Kak tantangan menjadi PPLN di Shanghai itu seperti apa? Udah lumayan kerasa sih, kita kan udah mungkin kerja dari bulan Februari, Maret, April, udah nyaris 3 bulan ini kita bekerja. Sebenarnya aku kerasa ini jujur dari aku tuh kita ngerasa di awal pace-nya lumayan cepet banget. Juga ya mungkin kita kurang arahan juga. Pertama karena kita yang di sini tuh yang PPLN ini kita nggak ada yang petahana, kita berlima itu baru semua. Orang dari KJRI pun juga belum ada yang pernah ngurusin karena mereka kan juga per 3-4 tahun juga pindah dinas, pindah tempat. Itu yang bikin kita bingung juga sih, mungkin dengan BIMTEK ya yang belum maksimal juga. Sekarang harapannya ke depannya ada BIMTEK yang lebih maksimal lagi untuk kita, entah offline entah gimana. Nah, itu yang bikin tantangannya lumayan besar juga sih. Kita dalam seminggu setelah terpilih udah harus langsung memilih pantarlih, yang berarti kita baru dikasih ilmu, udah harus pelajaran ilmu itu ke orang baru lagi. Terus sebenarnya ya itu dari faktor internal juga itu sebenarnya kayak gitu sih. Terus sumber daya juga kita lumayan pusing, ditambah juga dengan dana yang mungkin masih belum jelas juga sekarang. Kita tuh lumayan kelabakan karena kita mungkin kalau dari jelasin tentang PPK PPS, kita ini satu PPLN ini bisa mencakup wilayah 5 provinsi. Satu wilayah kerja di Shanghai ini. Jadi walaupun akses ke tiap provinsi itu lancar, kita kadang terkendala kalau mungkin perizinan, kita mau bikin kegiatan secara terbuka itu lumayan sulit karena ya seperti mungkin teman-teman tahu, mungkin baru tahu di China ini kan nggak ada sistem pemilu. Jadi untuk kita terbuka atau kita mau bilang apapun lumayan sulit juga untuk aktivitasnya gitu. Terus kayak kita harus banyak koordinasi, kita harus menjangkau juga yang kesebarnya ya entah kita nggak tahu itu kota apa, ternyata ada mungkin pekerja Indonesia, mungkin mahasiswa di sana yang kita belum sempat terjangkau gitu. Terus kayak ya dari internalnya mungkin kayak gitu sih. Terus kayak dari dari internalnya juga lagi lanjut tuh Pantarlih itu kan harus menjangkau juga. Tadi untuk kejangkau kita lumayan susah, kita pun untuk kontak mereka dari mungkin nomor telepon juga lumayan sulit karena beberapa terkendala adalah teman-teman Pantarlih itu sempat nge-call-in orang-orang, dan karena mungkin datanya terlalu banyak dan pantarnya terlalu sedikit, mereka nge-call kebanyakan sampai nomor mereka tuh bisa 2-3 kali keblokir gitu karena mereka nge-call kebanyakan orang dan dikira penipu. Termasuk nomor saya pernah dipinjam sama teman saya untuk nge-callin orang, ya nggak bisa digunain. Abis itu nomor HP-nya harus kita bikin baru, ngurus ke konternya karena kita dikira penipu sama orang sini gitu. Ya, terus kalau sebenarnya dari eksternal ya untuk kita itu kita tuh harus gimana ya menyadarkan juga sih, terutama mahasiswa jangan sampai lupa sama Indonesia. Kita harus bikin ya mungkin secara juga kayak menyadarkan mereka bahwa pemilu ini ada dan mereka ini memegang peranan besar seperti tadi dibilang Gen Z itu yang bakal banyak pemilih. Untuk sekarang kita harus sosialisasi ke mereka, dan mereka pun kadang masih cuek kayak masih tahun depan, santai lah, inilah itulah. Kita udah menjelaskan pun mereka masih banyak yang nggak banyak sih, ada beberapa yang
masih nggak mau milih. Nanti kalau udah deket barulah mungkin mereka bakal mau milih, mereka nyari kita, mereka yang ngejar-ngejar kita, nanyain kenapa kita nggak didata dulu. Cuman ya mau gimana pun kita PPLJ kan hadir juga untuk melayani, jadi emang kita harus sabar dan juga pelan-pelan lah kita ngerangkul sama mahasiswa, kita ngelainin mereka biar mereka bisa memilih secara baik juga tahun depan. Baik, Gitu. Kak, bicara mengenai mahasiswa, bagaimana kemudian mahasiswa di Tiongkok menyikapi pemilu 2024? Mereka Oke, excited sebentar. nggak sih, Kak? Sebenarnya gini, kalau dari saya lihat sih mereka excited. Semuanya yang jadi kendala ini gini lagi, kan saya bilang mereka tuh di sini pun nggak ada namanya sistem pemilu. Jadinya itu yang jadi kendala juga ketika kita mau buka TPS atau mau buka mungkin di luar negeri, mungkin kan Nona pernah ya dulu waktu di UK ada POS atau mungkin ada KSK. Nah kita mau buka TPS atau mungkin mau buka KSK itu lumayan sulit karena kan kita perizinan atau mungkin yang lainnya juga nggak terlalu mudah. Berarti pilihannya sampai sekarang pun kita baru sampai 2 pilihan. Kalau mereka mau nyoblos secara langsung itu harus ke Shanghai, jadi Shanghai. Kalau enggak mereka cuma pakai pos yang cuma dikirimin pos dan mereka nyoblos. Itu yang mungkin bikin semangatnya jadi berkurang juga di sini. Mungkin ya karena teman-teman juga banyak yang pemilih baru, banyak yang belum pernah pemilih di Indonesia. Dan mereka semangat, cuman begitu mereka dengan mereka ke Shanghai terkendala di biaya juga Kak. Gitu. Makanya kita pun sedang memperjuangkan juga. Harapannya semoga kita bisa buka KSK dan buka TPS baru lagi di wilayah Jakarta di Shanghai, karena kan lumayan sayang juga tuh kita 5 provinsi TPS cuma 1 atau 2 di KJRI. Atau Dan paling masih tidak belum bisa disiasati dengan pos ya, Kak, ya tadi ya. Nah, cuman kalau pos pun banyak yang lumayan agak malas karena ya nggak terasa esensi dan semangat pemilunya. Bisa kan kita ngumpul, kita nyoblos bareng, ngobrol sama orang, itunya mungkin kurang terasa gitu loh. Yang diharapin bisa jadi ajang buat berkumpul. Tapi ya kita masih berusaha juga, kita akan perjuangkan juga sih biar kita nanti bisa buka pos atau bisa buka KSK atau TPS di tempat lain. Gitu Kak. Kak, ada berapa kira-kira jumlah pemilih yang ada di Tiongkok, Kak? Kisarannya aja, Kak, kisarannya aja. Tiongkok atau Shanghai? Shanghai dulu deh, Shanghai dulu. Kalau misalnya ada data Tiongkok, oke juga, Kak, untuk diinfo. Tapi Shanghai dulu aja. Berapa, Kak, kira-kira, Kak? Sebagai gambaran. Kalau untuk Shanghai sendiri, kita itu data sekitar kalau kita kemarin ngedata terakhir ya, ada sekitar 3.500-an pemilih. Dengan mayoritas pelajar, Kak? Terus pelajar, udah kira-kira pelajar lah. 2000-an pelajar? Ya, kira-kira pelajar 2000-an ya. 1000-nya dari pekerja, dari orang lokal, dari orang KJRI gitu. KJRI, baik. Pekerja biasanya segmentasinya apa, Kak? Kebetulan kita di daerah Shaoxing dekat Ningpo itu ada komunitas namanya IDTL, Ikatan Desain Tekstil Indonesia. Itu kebanyakan bapak-bapak sih, kemarin kita sempat kunjungan ke sana, ada sekitar 200-an mereka yang bekerja tekstil di sini. Ada juga kemarin pekerja migran, mereka sudah di ibu rumah tangga di daerah Shenzhen, di Anhui. Berarti karakter pekerjaannya mereka stay di situ ya, Kak ya, karena waktu kemarin kita sempat juga ada wawancara dengan PPLN Portugal, Kak, dan yang tantangannya itu adalah kebanyakan pemilih di Portugal itu pelaut. Jadi mereka come and go begitu, Kak, tantangannya begitu. Sama sebenarnya tantangannya ada satu lagi sih Mbak, aku mungkin tadi sempat lupa. Jadi kita kan pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti ya? Iya. Nah, kebetulan itu tuh bertepatan dengan hari raya Imlek atau Xinjia. Itu ya tantangan kita juga nih. Kira-kira berapa yang 14 Februari, Kak? Berapa ya? 14 Januari ya. Itu kan deketan. Kita kalau Imlek itu liburan sebulan, Kak. Nah, itu yang jadi tantangan. Mahasiswa biasa ada yang balik, ada yang mungkin dari Indonesia liburan ke sini, ada yang memilih di sini tapi mungkin lagi liburan ke tempat lain yang masuk wilayah kerja tempat lain. Itu jadi tantangan juga sih Kak menurutku. Karena bertepatan dengan Imlek. Baik Kak. Teman pemilih tetap stay tune di podcast KPRI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Halo teman pemilih, kita sudah sampai di sesi akhir. Sebelum kita menutup podcast episode kali ini, kita mau tanya kepada Kak Marcel. Apa pesan Kak Marcel kepada teman pemilih? Monggo Kak. Oke, jadi buat teman pemilih dimanapun teman-teman dan rekan-rekan berada, usia berapapun mungkin yang baru memilih atau yang mungkin yang sudah sering kali memilih,
aku berharap sih kita hindari yang namanya golput, karena suara dari teman-teman rekan-rekan inilah yang bakal berdampak dan berguna. Satu, suara dari teman-teman bisa berdampak dan juga berefek ya untuk 5 tahun ke depan gitu. Jadi pilihlah dan gunakanlah suara teman-teman rekan-rekan secara bijak. Kita pilih yang menurut kita yang paling oke, yang paling cocok untuk bisa memimpin Indonesia nantinya. Baik Kak Marcel, jangan lupa teman pemilih, pakai hak suara teman pemilih, gunakan dan memilih, jangan lupa memilih di pemilu 2024. Thank you Kak Marcel sudah meluangkan waktu. Ini jam berapa ini Kak sekarang Kak di Shanghai? Beda berapa jam kita Kak? Beda 1 jam apa 2 jam? 1 jam. 1 jam, baik. Thank you ya Kak sudah meluangkan waktu, dan thank you teman pemilih yang sudah setia bergabung. Saya Nona, host podcast KPU RI, undur diri dan sampai jumpa di podcast KPU RI edisi berikutnya. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa.